Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Kejadian pasal 42 ayat 10-17. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Facing Guilt, menghadapi rasa bersalah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 42 ayat 10-17. Tetapi jawab mereka, "Tidak Tuanku, hamba-hambamu ini datang hanya untuk membeli bahan makanan. Kami sekalian anak dari satu ayah. Kami orang jujur. Hamba-hambamu ini bukan pengintai." Namun ia berkata kepada mereka, "Tidak benar. Kamu datang untuk melihat kelemahan negeri ini." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan yang seorang lagi sudah tidak ada." Kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti yang kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dengan cara inilah kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, sekali-kali kamu tidak akan pergi dari sini, kecuali saudara bungsumu itu datang ke sini. Suruhlah salah seorang dari antaramu menjemput adikmu itu, tetapi yang lainnya harus ditahan di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji kebenarannya. Jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh kamu ini pengintai." Lalu mereka semua dimasukkan ke dalam tahanan selama 3 hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan perikop yang berbicara tentang pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilihat bahwa Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya tentang apa yang menjadi kepentingan mereka untuk datang ke Mesir. Mereka menjelaskan bahwa mereka datang untuk membeli bahan makanan di Mesir. Dan ketika mereka bertemu dengan Yusuf, mereka pun tidak mengenali Yusuf. Dan karena itu, kita lihat di sini bagaimana Yusuf sengaja menuduh mereka sebagai pengintai. Lalu kemudian mereka membantah tuduhan itu. Mereka berkata bahwa mereka bukan pengintai. Dan mereka menjelaskan tentang siapa mereka. Dijelaskan di sana bahwa mereka menjelaskan bahwa mereka adalah anak dari satu ayah. Mereka 12 bersaudara. Satu lagi ada di Kanaan bersama ayah mereka, dan satu lagi sudah tidak ada. Dan Yusuf kemudian meminta mereka membuktikan ucapan mereka dengan cara mengutus salah satu daripada mereka untuk pulang dan membawa kembali adiknya atau saudara bungsunya yang tinggal saat ini dengan ayahnya, supaya terbukti bahwa apa yang mereka ucapkan itu benar. Lalu kemudian Yusuf memasukkan mereka ke dalam penjara selama 3 hari. Nah saudara, hal yang menarik dari bagian firman Tuhan ini atau pembacaan ini adalah ketika mereka menjelaskan jumlah saudara mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka ada 12 orang. Satu ada dengan ayah mereka yang paling bungsu, dan satu lagi sudah meninggal. Saudara, dilihat di situ mereka menghitung Yusuf sebagai orang yang sudah meninggal. Nanti kita akan lihat bahwa ayat-ayat berikutnya menunjukkan bagaimana mereka merasakan rasa bersalah yang begitu hebat karena tindakan mereka terhadap Yusuf. Saudara bayangkan ketika mereka harus menghitung saudara mereka harus menghitung satu orang yang dikatakan sudah tidak lagi ada, dan anak itu tidak ada, itu karena mereka yang melakukan itu. Tentu rasa bersalah itu begitu kuat. Nah kita akan membaca di dalam pembacaan-pembacaan berikutnya tentang bagaimana rasa bersalah itu menghantui diri mereka. Saudara, perbuatan mereka sudah 22 tahun yang lalu. Tapi kita melihat bagaimana rasa bersalah itu terus mengejar mereka melintasi waktu. Saudara, rasa bersalah itu muncul saat kita berhadapan dengan konsekuensi dari kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Misalnya saja ketika kita menyakiti orang lain, kita berbuat hal yang melukai orang lain, seringkali rasa bersalah dan penyesalan itu muncul belakangan. Saudara, dari firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa rasa bersalah itu seringkali merupakan suara Tuhan untuk memanggil kita kepada pertobatan. Rasa bersalah juga bisa menjadi tangan Tuhan yang memurnikan hati kita, sehingga dosa-dosa yang mungkin kita sembunyikan di dalam hati kita itu bisa dibersihkan oleh Tuhan. Karena itu saudara, kita harus merespon rasa bersalah ini dengan jujur di hadapan Tuhan. Jujur tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita rencanakan.
Dan juga dengan rendah hati, jika kita bersalah, kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan bukan itu saja, kita harus bertobat, meninggalkan semua kesalahan-kesalahan itu, dan berjanji untuk tidak lagi melakukannya lagi. Saudara, mengakui kesalahan, meminta maaf, meminta ampun adalah langkah menuju kepada pemurnian. Langkah menuju kepada pengudusan yang Allah kerjakan di dalam hidup kita setiap hari. Karena itu saudara, ketika kita minta ampun, ini bukanlah ekspresi dari keraguan akan keselamatan, tetapi lebih kepada wujud kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, hari ini kita sudah belajar tentang rasa bersalah. Jangan mengabaikan rasa bersalah. Karena seringkali rasa bersalah adalah suara Tuhan yang datang untuk menegur kita, memanggil kita kembali kepada Tuhan. Dan karena itu kita harus meresponnya dengan bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Setelah kita minta ampun dari Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, dan kita percaya bahwa Tuhan juga memampukan kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Rasa bersalah yang berlebihan juga merupakan sesuatu yang tidak sehat dan bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Karena itu, mari ketika rasa bersalah itu datang kepada kita, kita harus bertanya, apakah betul ini datang dari Tuhan, ataukah ini datang dari keadaan saya yang kurang iman kepada Tuhan. Kita kurang percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Karena itu mari kita merespon rasa bersalah itu dengan baik. Evaluasi diri kita, kalau masih ada dosa yang belum kita selesaikan, kita harus menyelesaikan. Tapi kalau kita sudah menyelesaikannya, kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, dan kita berkomitmen juga untuk meninggalkan dosa itu dan tidak melakukannya di kemudian hari. Amin. Saudara, marilah kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang merasakan rasa bersalah karena kesalahan dan dosa-dosa yang saudara belum selesaikan di masa lalu? Mari kita mengambil waktu sebentar dan berdoa, meminta agar Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk memiliki kerendahan hati sehingga kita dapat bertobat dari seluruh dosa-dosa kita. Saudara, mari kita meninggalkan dosa-dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih jika Engkau menginginkan kami untuk hidup kembali hari ini, menikmati hari ini Tuhan, itu hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang sudah mengajari kami tentang bagaimana kami harus merespon rasa bersalah. Ajar kami untuk mendengarkan suara-Mu, suara untuk memanggil kami kembali kepada-Mu dengan rasa bersalah yang ada dalam diri kami. Dan ajar kami juga untuk peka terhadap strategi iblis untuk melemahkan iman kami dengan menggunakan rasa bersalah. Berikan kepada kami hikmat untuk mengenali perbedaannya Tuhan, dan mengikuti suara-Mu melalui rasa bersalah yang Kau munculkan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh yang kami ingin kerjakan. Biarlah kami mengerjakannya di dalam kasih karunia, di dalam Engkau Tuhan, dan juga biarlah kami mengerjakannya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.